Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Mustafa, NIM 094, Prodi Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan lembaga negara untuk menempuh mata kuliah lembaga negara yang diampu oleh Bapak Helmi Boimia. Jadi sebelum kita ke pengertian lembaga negara dan juga perkembangannya, kita akan membahas mengenai negara terlebih dahulu. Negara adalah organisasi tertinggi dan yang memiliki kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintah yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Jadi dalam pengertian ini, negara adalah organisasi tertinggi dan yang memiliki kekuasaan yang berdaulat atas tata pemerintah. Selain itu, negara juga memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama ada sifat memaksa, yang kedua adalah sifat monopoli, dan yang ketiga adalah sifat mencakup semuanya. Berikut adalah beberapa pengertian dari lembaga negara dan juga organ negara yang saya ambil dari sumber-sumber tertentu. Baik, yang pertama adalah dari Jimli Asilikui. Dalam artian sempit, lembaga negara adalah badan atau organisasi yang menjalankan, menciptakan, dan menerapkan hukum dalam struktur dan sistem kenegaraan. Dalam pengertian ini, lembaga negara mencakup badan-badan yang dibentuk berdasarkan konstitusi ataupun peraturan perundang-undangan lain di bawahnya yang berlaku di suatu negara. Kemudian yang kedua dari pandangan Hans Kelsen. Lembaga negara atau organ negara dari pandangan Hans Kelsen mengenai the concept of the states organ dalam bukunya Theory of Law and States. Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum atau legal order adalah suatu organ. Artinya, organ itu tidak selalu berbentuk organik, namun organ dapat berbentuk lebih luas lagi. Setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat disebut dengan organ, asalkan dalam fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma dan juga bersifat menjalankan norma. Perubahan-perubahan terhadap lembaga negara tidak lepas dari perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berikut merupakan amandemen-amandemen yang terjadi pada Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1999. Pergeseran ini telah membuat Undang-Undang Dasar 1945 menganut paradigma baru dalam hal pengaturan kekuasaan negara, yaitu dari paradigma pembagian kekuasaan atau division of power atau distribution of power menjadi pemisahan kekuasaan atau separation of power. Kemudian amandemen yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 dicapai dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2000. Di dalam perubahan yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, hal yang terpenting dari perubahan ini adalah penegasan prinsip otonomi daerah, penegasan mengenai hak-hak DPR dan anggota DPR, serta penerimaan pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Kemudian amandemen yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 dicapai dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001 yang berlangsung pada tanggal 3 sampai 9 November 2021. Materi yang terpenting dalam perubahan amandemen yang ketiga adalah tentang penerimaan pasal tentang pemilihan presiden secara langsung pada putaran pertama, kemudian penerimaan pasal tentang pemberhentian presiden, pengaturan tentang pemilihan umum, dan disetujuinya pasal-pasal tentang pembentukan lembaga-lembaga baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Dan untuk yang selanjutnya adalah amandemen yang keempat, yaitu amandemen yang terakhir Undang-Undang Dasar 1945. Dicapai dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2002 yang berlangsung pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Perubahan terpenting yang dicapai dalam sidang proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah MPR terdiri dari DPR dan DPD saja. Pemilihan presiden putaran kedua yang dikembalikan kepada rakyat bila pada putaran pertama tidak ada calon yang memenuhi persyaratan perolehan suara.
Kemudian penghapusan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dan juga penghapusan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai materi yang terakhir yang dapat saya sampaikan, saya akan memunculkan PowerPoint di mana perkembangan negara atau susunan lembaga negara Republik Indonesia sebelum maupun sesudah amandemen Undang-Undang 1945. Dapat dilihat MPR dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang sama. Kemudian ada DPR, Presiden, BPK, DPA, dan Mahkamah Agung. Kemudian yang selanjutnya yaitu susunan lembaga negara Republik Indonesia sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di mana pada susunan lembaga yang sudah diamandemen ini, Undang-Undang Dasar 1945 tidak sejajar dengan MPR. Artinya Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada MPR. Kemudian diikuti oleh MPR, DPR, DPD sebagai legislatifnya, kemudian Presiden sebagai eksekutif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial sebagai yudikatif, dan yang terakhir adalah BPK sebagai eksamanitif. Telah berakhir sudah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam materi yang saya sampaikan, teman-teman dapat mencari dari sumber yang lainnya. Dan apabila ada kesalahan dari apa yang telah saya sampaikan juga, mohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.